Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat kentang dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Jadi ada warganet yang bosen katanya pemandangan di danau. Sekarang saya syuting di kuburan ini, kuburan ya, supaya nggak bosan. Kuburan tempat orang mati ya. Tapi kalau ILC itu tempat orang hidup, tempat orang diskusi. Tapi kok ya ILC yang kemarin itu apa namanya, kok ada kosakata baru ya, ada binatang satu kadal, dua cicak yang keluar dari kaum intelektual. Ini subhanallah, kita sayangkan ya. Di sini sebenarnya kekeliruan utama terdapat pada Pak Karni Ilyas ya. Ya sebentar, ini amal soleh dulu ya, lupa ini. Subscribe dulu, subscribe. Saya hitung ya, dipencet tuh subscribe-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Siji, loro, telu, papat, limo ya. Hiji, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wahid, isnen, salasa, arba'a, khamsa. Matur nuwun sangat, terima kasih, thank you very much ya, syukran kasir. Nah, tadi saya baru cukur ini setengah senti, dan saya umur saya 58 baru sadar bahwa ternyata dalam hidup itu banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan, termasuk tumbuhnya rambut. Tapi kalau diskusi di ruang ILC itu bisa dikendalikan oleh kaum cendekiawan, kaum intelektual ya. Ucapan-ucapan yang merendahkan itu bisa dikendalikan ya. Beda dengan tumbuhnya rambut dan jenggot. Ini problem serius sebenarnya. Satu ruang-ruang yang sebenarnya bisa untuk mendidik masyarakat secara luas ya, keangkuhan intelektual ya, itu dipertontonkan ya, dengan cara merendahkan orang lain, dengan membahasakan mereka sebagai hewan, baik kadal maupun maupun cecak. Dan ini sangat kita sayangkan. Diamnya Bapak Karni Ilyas itu menunjukkan Pak Karni Ilyas setuju dengan pola dan etika diskusi yang sebenarnya mohon maaf kurang bermutu ya, dari segi etika Islam, dari segi etika Islam, atau juga dari segi etika ketimuran secara keseluruhan. ALC semalam, malam Rabu semalam, itu mengingatkan saya pada Tukul Arwana yang dia pernah mengatakan pentingnya listening skill, kemampuan mendengar, saling sikut ya, di dalam diskusi kemarin, saling cekat di tengah jalan ya, saling memotong pembicaraan, kemampuan mendengar tidak diperlihatkan dengan cukup tenang di situ. Sebenarnya kemampuan mendengar Fakhri Ali bagus sekali, dan kemampuan mendengar Rocky Gerung bagus sekali ketika orang yang lain sedang bicara. Tetapi sungguh aneh ketika Rocky Gerung yang bicara, kemampuan mendengar tidak diperlihatkan oleh lawan bicaranya. Jadi listening skill, kemampuan mendengar, itu ternyata haruslah selalu diasah, dilatih. Meskipun pendidikan sudah tinggi, tetapi kemampuan mendengar itu perlu dibiasakan. Di dalam sejarah Islam, kemampuan mendengar sangat ditekankan, sehingga ada diktum atau ada istilahnya sami'na wa ta'na. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian mengeluarkan ya pijar-pijar nasihatnya, para sahabat, orang-orang besar, kaum intelektual di sekeliling Rasulullah itu hanya punya sikap satu, sami'na wa ta'na. Kami mendengar, sami'na wa ta'na, kami taat terhadap perintah engkau ya Allah dan ya Rasulullah. Jadi kemampuan sami'na, kami mendengar ya, itu sangatlah diperlukan bagi manusia agar dia mencapai puncak-puncak kesempurnaannya, puncak-puncak kemekarannya dalam hal intelektual.
dimulai dari kemampuan mendengar, bukan kemampuan memotong kaki orang di kelok jalan. Dan kerendah hatian di dalam diskusi di ruang-ruang publik itu sungguh perlu dilatih supaya semakin hari semakin meningkat dengan mengingat ucapan Tukul Arwana, mengingat nasihat Tukul Arwana, yaitu perlunya listening skill, kemampuan mendengar. Ya sudah, saya kira itu saja. Dan yang penting ketika Rocky Gerung dimunculkan, diberikan kesempatan untuk bicara, alhamdulillah saya berbahagia. Tidak ada lagi yang tepuk tangan untuk menyambut atau mengiringi panggung besar yang kini sedang dipersiapkan oleh Kari Ilyas untuk siapa? Untuk Rocky Gerung yang akan bicara, mengelaborasi kekayaan intelektualnya. Alhamdulillah, mengapa pula harus tepuk tangan? Ya sudah, sekarang kita yang lucu-lucuan ya, soal etika diskusi itu kita serahkan kepada kaum intelektual yang lebih pandai dari kita. Sekarang kita diskusi, bukan diskusi, lucu-lucuan. Ini ada hadiahnya 199.000 paket ya. Cara menulis buku dengan kecepatan cahaya dan cara bikin YouTube dengan viewer 1 kali video saja itu mencapai 50.000 viewer. Gimana caranya? Itu saya berikan paketnya. Dan cara bikin penerbitan buku di rumah, paketnya 199.000 dengan menjawab hadiahnya 3 orang. Pertanyaannya, saya ini Yudi Pramoko lebih mirip siapa? Lebih mirip Tukul Arwana atau Bondan Winarno atau Rohmahur Murzi, Ketua Partai Islam? Silahkan dijawab di bawah ini. Kemudian yang pertanyaan kedua, saya harus bicara membahas apa lagi ya? Sebab kalau mengomentari ILC, kalau caranya begitu, bosan. Kata-kata binatang, nanti pendengarnya banyak, pengikutnya menjadi lahirnya generasi binatang baru, generasi hewan baru di dalam celah-celah bibir mereka yang mulia, yang titipan Allah itu. Ya sudah ya, jadi pertanyaannya, saya itu mirip siapa? Mirip Tukul, Bondan Winarno atau Rohmahur Murzi? Terus kemudian pemenangnya 3 nanti saya pilih dan saya kirim paketnya ke rumah ya. Nilainya 199.000. Tapi kalau mau beli paket itu, diklik aja di buku www.bukumiliarder.blogspot.com. Itu satu dagangan saya sejak tahun 2005 dan sudah melahirkan 215 penerbitan buku di seluruh Indonesia di 60 kota dengan paket itu ya. Sekarang saya hadiahkan paket ini untuk 3 orang pemenang. Dan kemudian yang terbaik, khususnya saya harus bicara apa lagi, silahkan ditulis di komentar ya, membahas apa lagi untuk video berikutnya. Karena subscribe saya atau targetnya adalah 55 juta subscribers, sekarang baru 35.000 ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.